Bagaimana mendapatkan organisasi sebuah maintenance? Yang pertama, langkah pertama tentu kapasitas maintenance-nya, kapasitas maintenance planning-nya mau seperti apa. Bagaimana menentukan kapasitas maintenance planning-nya? Rencana planning ditentukan berdasarkan resource maintenance-nya, termasuk di situ resource dari craft-nya, tenaga pekerjanya, administrasinya, tenaga pelaksana ini craft-nya, administrasi, peralatan, tools-nya, dan space yang tempat mengeksekusi beban-beban dari pekerjaan tadi. Nah, aspek yang kritis dari sebuah maintenance adalah jumlah dan tingkat keahlian dari craftsman-nya, pegawai pelaksananya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi beban-beban maintenance tadi. Kemudian maintenance organisasi itu ditentukan juga apakah sifatnya sentral atau sentralisasi atau desentralisasi. Atau juga pertimbangannya apakah maintenance tadi atau perawatan itu in-house, artinya di dalam, atau outsourcing seperti yang saya katakan tadi. Apakah semua masalah perawatan akan ditangani di dalam perusahaan sendiri, atau hanya dibatasi saja, tim maintenance hanya bekerja sampai batas tertentu. Setelah itu, kalau lewat dari itu, kita outsourcing saja, bahkan saja ke yang lain. Karena banyak pertimbangan kenapa dia in-house dan mari kita lihat yang lain. Jadi keuntungan antara sentralisasi atau tidak sentralisasi. Keuntungannya sentralisasi ada 4. Satu, jadi dia lebih fleksibel untuk mengembangkan utilisasinya, penggunaan utilisasinya kalau sentralisasi terpusat itu. Jadi misalkan kebutuhan komputer gitu, kalau dibagi-bagi divisi-divisi, nanti tiap ada 5 divisi, masing-masing divisi butuh komputer. Berarti ada 5 komputer. Tapi kalau terpusat, bisa aja hanya 1 komputernya. Yang lain, yang kelima divisi menerima hasil dari komputer itu saja, sehingga utilisasinya bisa lebih hemat. Lebih efisien lah. Dalam supervisi juga lebih efisien karena satu komando semuanya. Dengan demikian juga lebih efektif dalam melakukan job training. Sedangkan kerugiannya, pentingnya adalah karena utilisasinya sedikit, jadi kalau penggunaannya banyak, itu bisa menyebabkan antri gitu. Jadi divisi A mau pakai alat apa, masih dipakai oleh divisi yang lain gitu. Karena ternyata alatnya dikuasai oleh pusat sedang mengirimkan giliran divisi lain yang pakai, padahal kita sudah perlu. Sehingga tidak menghemat waktu. Jadi bisa antri gitu penggunaannya. Demikian juga ketika terjadi supervisi pada craft-nya, karena terpusat itu mungkin menunggu komando di pusatnya sedang memberi komando ke divisi lain, dan seterusnya. Jadi ada 4 juga hal-hal yang merugikan kalau dia terpusat. Nah, yang mana yang kita pilih ya tergantung kepada tadi iklim organisasi kita, kebutuhan organisasi kita seperti apa, dan perusahaannya sebesar apa. Dari situ baru ditentukan pilihannya apakah centralized atau non-centralized. Lalu ini yang saya katakan tadi, apakah in-house atau outsourcing. Ini pertimbangan kalau kita menggunakan outsourcing atau in-house. The availability dan dependability of source on long term. Jadi kalau kita buat
in-house itu kalau kita memang availability-nya dan dependability-nya itu memang panjang sepanjang waktu. Tapi kalau sebentar sedikit, kayaknya kita outsourcing saja. Contoh yang paling sederhana, misalkan apa ya? Kita perlu alat suatu peralatan, penggunaannya cuma sebentar, gitu. Hanya sekali-sekali. Barangkali mending outsourcing aja, sewa aja dari luar daripada beli. Kalau hanya sekali-sekali, meskipun sewanya mahal. Ada yang mencontohkan, kalau kita punya uang banyak, villa perlu nggak? Jadi ada orang mengatakan dia beli villa gitu karena uangnya banyak. Tapi ada yang mengatakan meskipun uang banyak, villa itu nggak perlu dibeli karena kan terpakainya cuma sekali-sekali. Kalau kita pengen nginap di villa, lebih nyewa saja. Nyewa hotel saja memang mahal, tapi sekali-sekali saja. Sekali kita pakai, selesai, kita nggak berurusan lagi dalam perawatan villa itu. Menggaji pegawai dan sebagainya. Bayar tiap bulan iurannya. Jadi sebaiknya tidak usah punya. Gitu. Antara lain seperti itu pertimbangan zakat. Jadi ada 6 pertimbangan yang kita perlu in-house atau outsourcing. Ini ada 6, silakan Anda baca sendiri yang ke-6 ini. Lalu berikutnya adalah desain dari organisasi maintenance-nya. Pertimbangannya satu, current kriteria dari organisasi change. Pertama adalah apakah ada perubahan kriteria organisasi kita yang sekarang. Yang sekarang seperti apa? Apakah perlu diubah? Nah, kalau yang sekarang dievaluasi perlu diubah, maka lakukanlah perubahan. Nah, ini adalah kriteria ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 kriteria untuk mengecek apakah organisasi itu efektif atau tidak. Antara lain di sini adalah aturan dan tanggung jawab, role and responsibility are clearly defined and assigned. Jadi kriteria sebuah organisasi dikatakan efektif, mempunyai efektifannya tinggi adalah tentang aturan dan tanggung jawab itu didefinisikan secara clear, secara jelas dan tegas gitu ya. Dan itu tertulis masing-masingnya. Unit apa, si A tanggung jawabnya apa, aturannya apa, dia hanya boleh sampai mana, dan lewat dari situ dia tidak boleh melakukan tindakan itu, dia harus memanggil tim yang lain, dan sebagainya. Organization put maintenance in the right place in organization. Nah ini ciri kriteria effectiveness yang lain adalah secara organisasi keseluruhan dia meletakkan organisasi maintenance pada tempat yang benar. Follow the information in both from ya. Jadi ikuti informasi yang bisa dari top up maupun bottom up, bisa dari atas ke bawah maupun informasinya dari bawah ke atas. Nah ini ada sampai 8. Saya kira silakan Anda baca saja sampai 8. Ini kriteria organisasi yang disebut yang efektif. Lalu tipe-tipe organisasi ada yang seperti ini yang disebut sebagai organisasi yang terpusat, centralized, di mana general manajernya satu dan ini manajer maintenance dibagi-bagi di sini. Ada superintendent, ada mechanical-nya, ada electrical superintendent-nya. Nah, masing-masing di sini dia punya bagian di bawah, tapi kalau kita perhatikan di sini semuanya mengacu ke pusat saja. Terpusat saja. Ini disebutnya centralized. Jadi
dibagi dua saja, kayak 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 rektor itu mungkin centralized ya di organisasi perguruan tinggi kita terpusat. Pompa, engine, boiler, overhead dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian dibagi dua saja, hanya mekanikal dan elektrikal, superintendennya. Elektrikal dia membawa ini motor elektronik, electronic device, distribusi dan lain-lainnya. Itu di bawah dia. Lalu yang berikutnya adalah organisasi yang desentralisasi organisasi. Kita perhatikan di sini ada manajer dan dia banyak sekali di bawahnya. Jadi tentang spinning, wiring, masing-masingnya itu ada manajer, ada superintendennya, mungkin manajernya masing-masing lah gitu ya. Ini general manager, ini manajer masing-masing. Nah di sini ada maintenance sendiri, ada foreman-nya. Ini ada maintenance-nya juga ada foreman-nya. Jadi unit ini punya maintenance sendiri, ada timnya, ini maintenance sendiri, ada timnya, dan seterusnya. Bedakan dengan yang sebelumnya tadi, itu satu aja. Di maintenance manager dia membawahi semuanya. Setiap bagian-bagian di bawah ini dibawahi oleh dia. Itu namanya terpusat. Nah, ini yang desentralisasi. Mungkin otonomi ya barangkali ya disebutnya. Di kita mungkin otonomi daerah gitu ya. Nah, ada manajemen untuk material dan spare part. Kadangkala spare part dan material ini masuk ke dalam manajemen. Jadi tanggung jawab dari unit ini adalah unit material dan maintenance untuk memastikan ketersediaan material maupun spare part dalam kualitas yang tepat dan jumlah yang tepat dan waktu yang tepat juga dengan ongkos yang semurah-murahnya. Kenapa perlu ada manajemen ini? Barangkali begini, mungkin spare part yang sering diganti itu harus ada disediakan di dalam gudang misalkan, supaya jangan sampai ketika kita butuh spare part itu kita harus beli dulu. Nah itu pasti buang waktu. Ketika beli, selama kita beli berarti mesin yang down itu tidak bisa digunakan karena spare part-nya belum ada. Nah untuk mempersingkat downtime di dalam proses pemesinan, proses produksi, mungkin spare part yang sering diganti itu harus tersedia. Lalu seberapa banyak disediakan? Karena spare part yang kita beli itu harus ada tempat penyimpanan yang benar. Kalau tidak, spare part-nya juga rusak. Nanti ketika kita butuhkan pas dipakai dia rusak, sudah jelek. Mungkin menyimpannya nggak benar. Nah, karena itu perlu gudang. Seberapa besar gudang yang kita sediakan? Kalau terlalu banyak spare part kita siapkan, berarti kita butuh gudang yang besar, butuh perawatan lagi terhadap spare part tadi. Nah, hal itu semua yang harus dikelola oleh manajemen material dan spare part ini. Nah, itu seperti yang saya katakan, in large or medium organization, dalam organisasi yang besar atau menengah ke atas, biasanya dia independen, dia terpisah, punya anu sendiri. Jadi dibandingkan dengan organisasi maintenance. Tapi untuk yang kecil-kecil biasanya mungkin organisasi untuk material dan spare part ini disatukan saja dengan organisasi maintenance-nya. Jadi, nah dalam melaksanakannya, pelaksanaan dari kegiatan maintenance ini, jadi relationship atau hubungan dan tanggung jawab dari masing-masing divisi maintenance itu harus clear, harus jelas secara spesifik. Dan harus jelas juga bagaimana pelaporannya. Dia harus melaporkan ke siapa. Laporannya itu harus diperiksa oleh siapa, supaya mudah memonitornya. Demikian juga masing-masing judul pekerjaannya apa,
deskripsinya, penjelasan tentang pekerjaannya itu seperti apa, kualifikasinya, dan yang dibutuhkan itu pengalaman apa untuk dapat melakukan pekerjaan itu, dan seterusnya. Itu harus bisa jelas didefinisikan dengan jelas. Nah, terakhir adalah quality of leadership dan supervision. Jadi, senior eksekutif staffnya harus mempengaruhi atau memberi warna kepada semua kegiatan-kegiatan yang sifat fungsional. Maintain performance can rise above quality of leadership dan supervisi. Jadi, performan atau kinerja maintenance itu tidak akan pernah bisa melampaui kualitas dari leadership dan supervisinya. Jadi untuk leadership yang baik itu merupakan inti dari suksesnya suatu kegiatan maintenance. Baik, sampai di sini akhir dari materi kuliah kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini kuliah kita yang terakhir, jadi bahan kita ujian akhir nanti sampai di sini ya. Mungkin ada satu material lagi yang akan saya upload nanti, yaitu tentang total productive maintenance. Tapi itu hanya tugas belajar aja, mungkin nggak bisa, karena tidak saya jelaskan, jadi tidak diujikan di ujian akhir nanti. Ujian akhir hanya sampai organisasi ini saja. Oke, hari Rabu ya kalau nggak salah ya, ujian akhirnya nanti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Tidak ada pertanyaan? Ada? Berarti tidak ada UTS. Oh iya, UTS kedua nggak ada. Gimana? Kita adakan nggak? Kalau kita adakan minggu ini berarti. Minggu ini tinggal 3 hari lagi. Kayaknya nggak usah ada aja lah. Tes 1 kemarin bagus nggak sih hasilnya? Alhamdulillah Pak, lumayan. Alhamdulillah Pak, bagus Pak. Ya sudah kalau gitu. Kita nggak pernah kuis juga ya? Nanti. Jadi poin kita hanya UTS sama itu aja berarti. Harusnya ada 3 poin ya. UTS kedua. Kuis baru sekali Pak. Ada kuis ya? Udah pernah Pak 1 kali. Oke. Kuis cuma 1 kali aja. Banyak tidak masuk ya. Itu. Kalau kita adakan UTS kapan bisa? Hari Jumat ini bisa nggak UTS kedua? Kira-kira bisa hari Jumat ini UTS kedua? Kalau ada jadwal. Anda hari Senin sudah ujian akhir ya? Sudah langsung ujian akhir ya? Iya Pak. Oke. Baik, kalau gitu mungkin tidak UTS, tugas saja barangkali ya. Karena kalau coba saya lihat dulu kontrak kuliahan kita. Oh iya ya. Ada tugas dan kuis ada ya? Itu cuma 1 kali lagi. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Ada, jadi 3 poin lah ya. Mungkin ini kurang dari 100% jumlahnya. Dulu kenapa nggak ada yang protes ke saya ya? Bobot penilaiannya ini cuman 30, 10, 30, 10.
baru 80. 20% lagi apa? Waktu saya menjelaskan kontrak perkuliahan dulu kok nggak ada yang perhatiin. Kuliah pertama. Kenapa cuma 80% jumlahnya ini? Ada yang punya kontrak perkuliahan dulu. Ini saya tayangkan ya. Nah, coba Anda perhatikan kontrak perkuliahan kita dulu. Ini saya tayangkan dulu. 10 tambah 30, 40, tambah 10, 50, tambah 30, baru 80. 20-nya lagi apa? Ini kok tidak ada yang ngeh waktu itu ya. Baru 80% ini. Jadi yang kita sudah adakan UTS 1. Oh, dulu ada kuis. UTS memang 1 kali dulu ya. Kuisnya 2 kali ya. Kuis 1 dan kuis 2. Oh, oke. Ya udah, berarti kita harus ada kuis 1 kali lagi. Baik, kuis kita yang kedua diadakan hari tapi di sore hari. Hari apa? Bisa hari apa? Hari Jumat? Jumat bisa dari jam 5. Nah, Jumat ya, supaya ada 10%-nya lagi nih. Ya, kan Anda baru 1 kali kuis tuh, kuis pertama. Kuis yang kedua belum ada nih. Atau ya udah kuis pertamanya aja yang dinaikin bobotnya gitulah ya. Karena saya khawatir kalau saya adakan hari Jumat ini nanti yang tidak hadir hari ini nggak tahu, komplain lagi nanti. Baik, nanti saya atur aja. Mungkin ini ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, kuis yang pertamanya saja yang kita buat 20% ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Ini Pak. kita ganti 20. Ini kita ganti jadi 35. Ini tidak ada ya, ini 0, karena kan kita tidak adakan. Ini jadi 35. Sekarang jumlahnya udah berapa? Oh, baru 90. Tetap harus ada kuis 1 lagi mungkin ya. Masa kuis bobotnya gede sekali 30%. Betul ya, baru 90 ya? Ya, Pak, 10%. Oke, gini aja deh. Bukan kuis, tugas lah. Tugas saya akan berikan tugas nanti sore. Tugasnya terus dikumpulkannya hari Minggu selambat-lambatnya. Itu aja mungkin ya. Ini kan tugas atau kuis ini. Jadi supaya waktunya tidak mengganggu yang lain. Pemberian tugasnya mungkin besok lah paling lama, gitu ya. Besok hari apa? Rabu ya. Ya, besok saya berikan tugasnya, lalu dikumpulkan hari Minggu selama-lamanya. Paling lambat hari Minggu. Ya, uploadnya ya. Baik, Pak. Itu aja supaya jadi ada 10% bobotnya. Ini tetap ada ya. Tugas ini bobotnya 10%. Jadi totalnya 20 tambah 35 tambah 10 tambah 35. Ya, gitu ya. Ini kita hapus, 10-nya dihilangkan. Coret aja 10-nya. 30-nya dicoret. Coret lagi. Ini
tetap ada 10. Ini dulu kok matematiknya jelek ya. Ini terus ini tetap. Ini tidak kuis tapi kita ganti dengan tugas. Oke, jadi mungkin begitu ya. Kuis sudah dulu yang pertama 1 kali, lalu ujian tengah semester 1 kali, tugas yang akan saya berikan besok, nanti dikumpulkannya paling lama hari Minggu. Itu hari Minggu jam berapa ya? Jam malam gitu, hari Minggu malam ya. Jam 7 lah gitu ya. Minggu jam 7 malam. Balik selambat-lambatnya. Lalu ujian akhir aja nanti minggu depan. Udah, jadi kita nggak ada UTS lagi. UTS kedua nggak ada. Juga kuis kedua juga tidak ada. Kita batalkan saja. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke. Dengan demikian kita akhiri pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.